Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pertama segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di ruang Google Meet ini dalam rangka melanjutkan kembali kajian rutinan kita, kajian Matan Abi Syuja' bersama guru kita, Ustadz Nur Salim LC Hafizahullah. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum memulai kajian ini, saya mengingatkan diri saya pribadi untuk senantiasa menyiapkan diri ini senantiasa ikhlas lillahi ta'ala dalam melaksanakan ketaatan. Juga saya mohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon selama kajian berlangsung. Adapun selanjutnya forum akan saya serahkan kepada Ustadz. Terima kasih. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayy ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal mukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan nikmat berupa bisa berkumpul lagi di majelis yang mulia ini, yaitu majelis untuk mencari ilmu agama. Pembahasan kita yaitu pembahasan ilmu fiqih. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan karunia untuk melanjutkan kitab ini, untuk melanjutkan dan berkumpul kembali, sehingga kita bisa untuk meneruskan apa yang telah kita mulai kemarin, apa yang telah kita kaji. Sebelum kita memulai, marilah kita semua untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal ibadah yaitu amal kebaikan yang bernilai pahala di situ, kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan tidak akan mendapatkan pahala. Jadi sebelum kita memulai kajian ini, untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Terus teman-teman, pesan saya yang sudah bergabung, alhamdulillah. Kemudian yang belum bergabung, teman-teman yang lain yang belum bergabung, segera diberitahu bahwasanya kajian kita akan kita mulai, dan pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan sholat qashar kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat qashar, yaitu sholat 4 rakaat kemudian jadi 2, itu namanya sholat qashar kan. Sekarang kita membahas sholat jamak. Sholat jamak itu digabungkan. Ini ada syarat-syaratnya. Tidak sekedar orang mau sholat jamak itu boleh, tetapi ada persyaratannya. Maka dari sini seseorang harus memahaminya. Dari teman-teman yang sudah bergabung untuk sampai selesai, karena agar pemahamannya itu menyeluruh, agar tidak setengah-setengah. Kemudian teman-teman yang belum bergabung segera diberitahu untuk bergabung. Ya, kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Bahwasanya kita sudah sampai di sholat jamak. Kemarin kita sudah membahas qashar syarat-syaratnya, jaraknya itu berapa, kita mengatakan jaraknya secara kilometer dan lain sebagainya. Kemudian kapan dia boleh untuk mengqashar sholat, iya kan? Begitu. Nah, sekarang kita akan membahas perkataan musannif rahimahullah. Musannif mengatakan wa yajuzu lil musafir, boleh bagi seorang yang musafir an yajma'a, untuk mengumpulkan baina zuhri wal asri, di antara zuhur dan asar, fi waqti ayyihima sya'a, di waktu yang dia inginkan, wa bainal maghribi wal isya, dan di antara maghrib dan isya, fi waqti ayyihima sya'a, di waktu yang dia inginkan. Ya. Sebelum kita melanjutkan ini, bahwasanya ini namanya jamak.
Jamak itu apa? Mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu. Nah, ini boleh bagi siapa? Bagi orang yang musafir. Musafir yang bagaimana? Yaitu musafir yang kita katakan kemarin, yang jaraknya adalah jarak yang panjang. Yaitu berapa? Yang kita katakan yaitu 133 km atau 78 km atau 44 km. Itu namanya jarak yang panjang yang kita sampaikan kemarin perinciannya. Maka seorang yang musafir ini selain boleh untuk meringkas sholat yang 4 menjadi 2, ini namanya sholat apa? Qasar, dia itu juga boleh untuk menjamak sholat. Menjamak sholat itu bagaimana? Yaitu mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Yaitu sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan apa? Dengan isya. Boleh. Sholat zuhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Boleh dilakukan di waktu yang awal dan ini disebut dengan jamak takdim dan nanti kita akan bahas syarat-syaratnya. Boleh dilakukan di waktu awal itu artinya apa? Ketika antara zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur. Jadi dikumpulkan di waktu zuhur. Ini namanya jamak apa? Jamak takdim. Boleh dilakukan di waktu akhir, yaitu dilaksanakan di waktu asar. Zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar. Dan ini namanya adalah jamak takhir. Ini adalah namanya apa? Jamak takhir. Keduanya ini memiliki persyaratan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Sebelum itu berarti boleh seperti ini itu boleh. Hal ini itu diperbolehkan. Hal ini yaitu menjamak sholat itu mengumpulkan dua sholat menjadi satu itu hal yang diperbolehkan. Bukan hal yang haram. Ini bagi siapa? Bagi seorang yang musafir. Nah, tentunya musafir apa? Yaitu dengan jarak yang telah kita sebutkan, kemudian safarnya juga sama, yaitu safarnya bukan karena maksiat. Safarnya adalah safar yang mubah. Safar yang mubah ini bagaimana? Yaitu safar yang tujuannya bukan maksiat. Bisa tujuannya adalah karena sesuatu yang boleh, seperti dia silaturahim, atau karena tujuannya sesuatu yang wajib, seperti apa? Seperti membayar hutang. Jadi dia berpergian untuk membayar hutang. Itu kan sesuatu yang wajib. Itu keduanya itu boleh seseorang itu untuk apa? Untuk mengumpulkan sholat, menjamak sholat. Keduanya itu boleh. Kemudian kalau safarnya itu adalah safar yang haram, ini tidak boleh. Safar yang haram ini bagaimana? Yaitu tujuan dari awalnya dia haram. Saya pengen berpergian untuk kata dia untuk ngerampok, maka ini adalah sesuatu yang haram. Maka nggak boleh seseorang itu melakukan menjamak sholat ini. Tidak boleh. Tidak boleh dia itu mengumpulkan sholat ini. Iya, karena apa? Karena diperbolehkannya menjamak itu karena rukhsah, karena safar. Karena keringanan yang didapat karena apa? Safar. Dan itu tidak akan didapatkan, tidak akan berkaitan dengan sesuatu yang maksiat. Begitu. Berbeda dengan satu kondisi yang kita sebutkan. Dia itu tujuan pertamanya itu adalah safar yang mubah, safar yang boleh. Misalkan saya akan mengunjungi saudara saya, ini kan safar yang boleh. Kemudian kalau di tengah-tengah terjadi maksiat, dia tetap boleh untuk menjamak sholat. Boleh. Kalau misalkan dia tujuannya saya mau berpergian untuk mengunjungi saudara saya. Ini kan safar yang mubah, safar yang boleh. Kemudian di tengah-tengah dia minum khamr. Maka ini boleh. Kenapa? Karena tujuan dari awal dia itu bukan untuk maksiat, tetapi terjadi maksiat di dalamnya. Maka ini meskipun begitu, itu diperbolehkan untuk apa? Untuk menjamak sholat. Diperbolehkan untuk menjamak sholat. Bukan sesuatu yang haram. Begitu. Kemudian, maka seseorang itu boleh menjamak zuhur dengan asar, baik dikedepankan atau diakhirkan, juga boleh menjamak maghrib dengan isya. Itu saja yang boleh digabungkan. Tidak bisa digabungkan misalkan maghrib, isya, subuh 3, nggak bisa. Itu saja, yaitu apa? Yaitu zuhur dengan asar,
kemudian maghrib dengan isya, baik dilakukan di waktu awal atau di waktu yang kedua, yang seperti yang kita sebutkan. Tidak bisa selain ini. Tidak bisa seseorang itu misalkan dia itu menjamak waktu subuh, zuhur, asar. Subuh ini nggak bisa. Subuh itu nggak bisa digabungkan dengan apapun subuh. Begitu. Tidak bisa digabungkan dengan waktu sebelumnya yaitu isya. Tidak bisa digabungkan dengan waktu sesudahnya yaitu apa? Yaitu zuhur. Tidak bisa. Artinya tidak bisa bukan termasuk keringanan dalam hal ini. Itu maksudnya tidak bisa. Nggak bisa orang musafir kemudian saya mau menjamak subuh, zuhur, kemudian asar menjadi satu. Tidak seperti itu. Kemudian kita akan sebutkan bahwasannya ada dua istilah yaitu jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim yaitu kita sebutkan bahwasanya sholatnya dilakukan di awal. Kalau zuhur dengan asar berarti zuhurnya itu dilaksanakan, keduanya itu dilaksanakan di waktu apa? Zuhur. Kalau jamak takhir itu zuhur dengan asar, keduanya itu dilaksanakan di waktu asar, kan begitu. Sekarang saya akan menyebutkan perincian syarat jamak takdim. Setelah ini saya akan menggunakan dua istilah ini ya. Dari awal sudah saya tekankan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ada persyaratan untuk jamak takdim, ada. Jadi beberapa persyaratan yang disebutkan para ulama untuk jamak takdim akan kita sebutkan. Pertama, jamak takdim itu harus tertib, harus tertib. Jamak ketika melaksanakan jamak takdim itu harus tertib. Artinya apa? Memulainya harus zuhur, kemudian asar. Atau memulainya itu harus maghrib, kemudian isya. Tidak boleh dia membaliknya. Dia jamak takdim, kemudian tidak boleh dia sholat asar dulu, kemudian zuhur. Begitu juga tidak boleh ketika jamak takdim dia sholat isya dulu, baru kemudian sholat maghrib. Nggak boleh, ini tidak boleh. Kalau seandainya dibalik seperti itu, tidak tertib, seandainya dia itu memulai dengan sholat asar, baru kemudian sholat zuhur, maka sholat asarnya tidak sah. Lihat perkataan saya, maka sholat asarnya tidak sah. Setelah itu dia harus mengulangi sholat asarnya. Setelah itu dia harus mengulangi sholat asarnya, yaitu setelah zuhur. Begitu. Jadi misalkan ada orang, dia sekarang lagi safar, dia jamak takdim, yaitu mengerjakannya di waktu zuhur. Maka kemudian kalau dia sholat asar dulu, baru sholat zuhur, maka sholat asar yang dia lakukan tadi ini tidak sah. Dia langsung lakukan setelah sholat zuhur yang dia lakukan tadi langsung ya. Itu kalau dia menginginkan untuk tetap menjamak begitu. Untuk tetap menjamak berarti langsung dilaksanakan sholat sholat asarnya. Nggak boleh sholat asarnya itu dikedepankan sebelum waktu zuhur, nggak bisa, karena ini jamak takdim, harus urut, yaitu zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya, seperti itu. Nah, ini syarat pertama. Berarti kalau seandainya dia tadi sudah sholat asar duluan, baru sholat zuhur, sholat asarnya nggak sah. Langsung dia setelah sholat zuhur langsung dia sholat asar. Kalau tidak, kalau selangnya waktu lama nggak sholat asar, berarti nanti sholat asar di waktunya, nggak boleh dia gabungkan karena waktunya sudah lama. Begitu. Kedua, ini syarat pertama. Syarat kedua adalah niat untuk mengumpulkan. Jadi niat untuk menjamak sholat. Wajib untuk berniat untuk menjamak sholat. Di mana? Yaitu di waktu sholat pertama. Kapan itu? Yaitu ketika takbiratul ihram. Ketika seseorang menjamak takdim, berarti melaksanakan zuhur dan asar di waktu zuhur. Maka ketika dia itu takbiratul ihram untuk sholat zuhur, ketika dia takbiratul ihram untuk sholat zuhur, maka dia itu wajib berniat untuk menjamak sholat. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dia itu berniat bahwasanya sholat saya ini akan saya jamak dengan sholat asar. Ketika dia Allahu Akbar di waktu maghrib, maka dia berniat ketika itu sholat saya ini saya jamak dengan isya. Begitu. Berarti niatnya itu harus di
waktu takbiratul ihram. Maka nggak cukup niatnya itu sebelum takbiratul ihram, begitu. Dan tidak cukup juga niatnya itu setelah salam baru niat, setelah salam dari sholat pertama baru niat, nggak bisa. Dia niatnya ketika harus takbiratul ihram, begitu. Dia niatnya apa? Harus ketika takbiratul ihram. Begitu. Kalau niatnya ya seperti itu ya, jadi nggak bisa dia itu niatnya apa? Diakhirkan setelah salam itu nggak bisa, tidak bisa. Dia itu niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram, seperti itu. Jadi nggak cukup kemudian dia sudah salam, oh ya saya menjamak, nggak bisa. Dari awal dia harus sudah niat. Dari awal yaitu kapan? Yaitu ketika takbiratul ihram dia itu harus niat. Kemudian yang akan saya sebutkan di sini, jadi niat jamak itu di mana? Jamak takdim niatnya apa? Ketika takbiratul ihram di sholat pertama, yaitu sholat zuhur pada contoh kita, atau sholat maghrib yang pada contoh kedua, ya kan? Kemudian yang menjadi syarat selanjutnya adalah harus ada safar. Artinya apa? Dia itu kan boleh menjamak sholat karena safar, karena berpergian. Maka keadaan berpergian ini itu harus ada ketika dia sudah masuk di sholat kedua. Jadi keadaan dia berpergian itu harus ada ketika dia itu sampai masuk ke sholat kedua. Yang saya maksud bagaimana? Gini, dia kan boleh menjamak sholat karena dia ini sedang berpergian kan, iya kan? Tapi kalau seandainya dia sudah ini menjamak takdim sholat zuhur, kemudian mau sholat asar, mau setelah selesai sholat zuhur selesai, ternyata dia sudah sampai ke rumahnya, sudah sampai ke rumahnya lagi, maka berarti sholat ini, yang sholat zuhur ini tadi dia kerjakan ya sudah. Kemudian dia tidak bisa mengerjakan sholat asar untuk jamak takdim, nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu tidak dalam kondisi berpergian sampai waktu di sholat kedua. Begitu. Jadi seandainya dia itu kondisi berpergiannya itu berubah, maka itu tidak bisa. Kapan berubahnya? Yaitu sampai apa? Dia itu harus tetap pada kondisi safar. Dia itu harus tetap pada kondisi berpergian. Kalau seandainya dia itu berubah kondisinya, yaitu kondisi mukim, kemudian maka tidak bisa dia itu untuk menjamak takdim sholat. Saya contohkan dengan contoh yang mudah. Seseorang naik perahu, misalkan kan, dia ini sekarang lagi perjalanan pulang. Kemudian mau menjamak sholat apa? Mau menjamak sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur, yaitu jamak takdim. Ketika sudah sholat zuhur selesai, setelah selesai sholat zuhur, ternyata dia sudah sampai rumah kapalnya. Sudah sampai rumah ini, perahunya sudah sampai daerahnya, artinya sudah sampai watonnya, sudah sampai daerah dia. Kalau seperti itu, setelah selesai sholat zuhur, dan dia sampai di daerahnya, berarti dia sudah bukan musafir. Ya kan? Kalau seperti ini berarti apa? Dia nggak boleh melakukan sholat asar di waktu zuhur. Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah hilang kondisi safar dia. Begitu. Jadi, yang menjadi syarat itu adalah tetapnya kondisi safar sampai dia masuk waktu sholat yang kedua. Kalau seperti yang kita contohkan tadi, nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu hilang kondisi safarnya ketika dia itu belum masuk pada sholat yang kedua. Berarti kalau misalkan terlebih lagi kalau dia sudah takbiratul ihram di sholat zuhur, kemudian dia itu tiba-tiba sudah sampai kapalnya di tempat daerahnya, di daerah dia, yaitu tempat tinggalnya. Ya maka nggak bisa. Nggak bisa dia itu menjamak takdim sholat zuhur dan sholat asar. Dia yang bisa itu hanya melakukan sholat zuhur. Begitu. Hanya melakukan sholat apa? Zuhur. Ya.
Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah syarat selanjutnya yang keempat yang kita akan sebutkan adalah harus berturut-turut mengerjakan sholatnya. Harus apa? Berturut-turut. Artinya apa? Antara sholat yang pertama dan sholat kedua tidak ada selang waktu pemisah yang lama. Kalau ada selang waktu pemisah yang lama, maka tidak boleh menjamak takdim. Orang sholat jamak takdim itu kan melaksanakan sholat zuhur, baru sholat asar, ya kan? Melaksanakan sholat maghrib, baru sholat isya. Sholat asar yang kedua ini dia lakukan harus langsung. Nggak boleh ada pemisahnya antara sholat zuhur dan sholat asar. Nggak boleh di antara dua sholat ini ada pemisahnya. Pemisah yang lama secara kebiasaan, nggak boleh. Kalau seandainya ada pemisah yang lama, maka sholat asar ini tidak boleh dijamak takdim. Artinya apa? Sholat asarnya harus dikerjakan di waktu asar. Jadi dia sekarang sholat zuhur, mau sholat asar langsung. Tidak boleh dia itu ada waktu di antara sholat zuhur dan sholat asar. Setelah salam sholat zuhur, ada jeda yang lama yang mengakibatkan itu jeda yang lama yang itu memutuskan kesinambungan. Maka nggak bisa, harus berkesinambungan. Itu namanya mualah. Harus apa? Berkesinambungan. Kan kita katakan bahwasannya yang memutus itu adalah jeda yang lama, iya kan? Jeda yang lama itu ukurannya berapa? Sesuai kebiasaan, yaitu berapa? 2 rakaat. Dengan 2 rakaat itu adalah dikerjakan dengan seminimal mungkin. Itu 2 rakaat dengan seminimal mungkin, bukan dilama-lamain 2 rakaatnya. Berarti kalau seseorang ada jeda antara sholat zuhur sudah selesai, kemudian tidak langsung sholat, tetapi ada jeda yang jedanya itu lama, yaitu seukuran 2 rakaat sholat, maka dia itu tidak boleh mengerjakan sholat asar. Tidak boleh. Di waktu itu nggak boleh. Harus menunggu lagi ketika sudah masuk waktu asar. Begitu. Sedangkan kalau semisal iqomah, yaitu orang qomat, itu tidak jeda yang lama, ya. Bukan jeda yang lama. Misalkan orang sudah selesai sholat zuhur, kemudian mau langsung sholat asar, ya kan? Kemudian dia qomat, itu bukan jeda yang lama. Itu bukan jeda yang lama, gitu. Maka kalau seandainya dia pisahkan dengan jeda yang lama, misalkan setelah sholat zuhur, kemudian selesai, mau sholat asar, ketiduran, lama. Kemudian setelah bangun dia tidak bisa langsung mengerjakan sholat asar, akan tetapi wajib untuk mengakhirkan sholat asar di waktunya. Yaitu ketika masuk waktunya sholat asar. Nggak bisa dia itu kerjakan di waktu sholat zuhur. Kenapa? Karena sudah terjeda lama ini. Berarti syarat selanjutnya adalah apa? Mualah, yaitu berkesinambungan antara 2 sholat. Setelah sholat zuhur, langsung sholat asar. Itu syarat-syarat yang saya sebutkan, itu adalah syarat jamak takdim. Itu adalah syarat apa? Jamak takdim. Gitu. Itu adalah syarat jamak takdim. Oke. Kemudian, kalau ada pemisah tapi pemisahnya nggak lama, jedanya nggak lama, maka tadi kita katakan tidak apa-apa. Seperti apa? Seperti orang qomat. Maka nggak apa-apa. Seperti orang qomat ya, setelah sholat zuhur kemudian qomat sholat asar, maka itu tidak masalah. Maka itu tidak masalah ketika dia itu apa? Mengerjakan setelahnya sholat asar langsung. Begitu. Tidak masalah. Artinya bukan jeda yang lama itu. Maka jeda secara kebiasaan kalau jedanya itu adalah jeda yang tidak lama, maka itu tidak membahayakan, maka itu tidak masalah, maka itu tidak apa-apa. Artinya apa? Boleh langsung untuk mengerjakan sholat asar selanjutnya. Begitu. Kita lanjutkan. Ini syarat jamak takdim, ya kan? Ini syarat jamak apa? Takdim.
Sekarang kita akan menyebutkan syarat jamak takhir. Ini tadi syarat jamak takdim. Sekarang kita akan menyebutkan syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir itu niat jamak di waktu sholat yang pertama. Jadi niat jamaknya kapan? Di waktu sholat yang pertama. Lihat. Jamak takhir ini bagaimana gambarannya? Yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, yaitu mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Maka syaratnya niat untuk mengumpulkannya kapan? Di waktu sholat yang pertama, yaitu waktu sholat pertama. Sekarang ini sudah masuk waktu sholat pertama. Di situ boleh dia itu langsung niat, atau menunggu nanti juga nggak boleh, nggak apa-apa. Asalkan dia niatnya itu pada waktu sholat yang pertama. Saya ulangi, asalkan dia niatnya itu di waktu sholat yang pertama. Boleh mengakhirkannya? Boleh. Apakah boleh diakhirkan? Boleh. Asalkan masih cukup kiranya untuk ukurannya mengerjakan sholat yang pertama. Misalkan, ini kita membahas niat ya. Kenapa? Karena pelaksanaan sholatnya nanti. Pelaksanaan sholatnya ketika sudah masuk waktu yang sholat yang kedua kan? Iya kan? Karena ini jamak apa? Jamak takhir. Karena ini jamak takhir, maka pelaksanaan sholatnya ketika nanti sudah masuk waktu sholat yang kedua. Sekarang niatnya di mana? Di sholat yang pertama. Artinya apa? Di waktu sholat yang pertama. Apakah boleh diakhirkan? Boleh. Yang penting masih dalam cangkupan sholat yang pertama, waktu sholat yang pertama, dan masih cukup untuk sholat. Saya contohkan dan saya gambarkan agar lebih mudah. Sekarang kita lagi berpergian. Kita mau untuk melaksanakan jamak takhir. Sekarang waktu zuhur dan asar. Berarti nanti kita akan sholat asar. Sholat zuhur dan asar di waktu yang asar. Kapan niat? Sekarang. Ketika sudah masuk waktu zuhur, kita niat, saya berniat untuk menjamak takhir. Boleh. Apakah boleh diakhirkan? Boleh. Asalkan masih dalam waktu sholat yang pertama, yaitu waktu sholat zuhur. Sekira masih cukup untuk sholat zuhur. Itu boleh niatnya di situ. Misalkan, zuhur itu selesai jam 3. Misalkan, zuhur itu selesai jam 3. Jam 3 kurang 5 menit, itu kan ada waktu 5 menit. Iya kan? Waktu 5 menit itu biasa itu cukup untuk sholat. Untuk sholat itu cukup. Maka boleh diletakkan niatnya sebelum 5 menit tadi. Yaitu jam 3 kurang 5 menit dia niat. Boleh. Dia niat untuk, baru ingat misalkan, tadi dari awal belum ingat. Oh iya, kita mau menjamak takhir. Sekarang waktu sholat zuhur tinggal 5 menit. Boleh dia niat. Kenapa? Karena waktu 5 menit itu cukup untuk mengerjakan sholat zuhur. Boleh. Boleh. Berarti dia niatnya ketika kurang dari 5 menit dari waktu asar. Boleh. Tapi kalau tidak cukup untuk sholat, maka tidak bisa. Misalkan 1 menit. Masih jam 3 kurang 1 menit. Artinya kurang 1 menit lagi masuk sholat asar. Misalkan. Maka nggak bisa dia 1 menit ini. Ya sudah saya sholat jamak takhir saja. Nggak bisa. Kenapa? Karena 1 menit yang dia niatkan ini, itu tidak cukup dalam 1 menit itu untuk mengerjakan sholat zuhur. Berarti letak niat itu adalah sekira cukup untuk melakukan sholat. Sekira. Begitu. Karena dia akan melaksanakan sholat itu di akhir. Tapi niatnya di kapan? Ketika waktu sholat yang pertama. Ketika waktu sholat yang pertama itu bagaimana maksudnya? Baik dia itu menginginkan untuk meringkas sholat atau melaksanakan sholat dengan sempurna. Berarti kalau seandainya dia itu menginginkan sholat zuhur itu 2 rakaat, berarti kalau masih tersisa waktu zuhur itu cukup untuk 2 rakaat, maka boleh untuk berniat
di situ boleh, ya kan? Boleh. Kalau dia menginginkan untuk mengerjakan sholat zuhur secara sempurna yaitu 4 rakaat, berarti dilihat kalau waktunya masih cukup untuk 4 rakaat, maka boleh berniat ketika itu. Boleh. Itu boleh. Berarti yang nggak boleh itu apa? Ketika sudah tidak cukup untuk waktu sholat, baik sholat secara ringkas atau sholat secara sempurna tergantung keinginan dia. Iya kan? Tergantung keinginan dia. Ini adalah pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Ini yang disampaikan oleh Ar-Ramli, ini yang disampaikan oleh An-Nawawi. Ini pendapat yang muktamad. Ada pendapat yang tidak muktamad, pendapat yang dhaif itu ada di dalam permasalahan ini. Itu disebutkan oleh ulama juga. Salah satunya Syekh Zakaria, beliau ketika di kitab Tuhfah misalkan, beliau menyebutkan pendapat yang dhaif dalam permasalahan ini. Apa kata beliau? Kalau masih tersisa 1 rakaat, itu boleh berniat di situ. Kenapa? Karena 1 rakaat itu masih terhitung ada. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapatnya itu pendapat yang dhaif. Sedangkan pendapat yang kuat yang kita sampaikan ini tadi, itu apa? Yaitu dilihat kalau waktunya untuk cukup untuk melaksanakan semua sholat, yaitu 4 rakaat kalau mau secara sempurna, 2 rakaat kalau mau secara ringkas. Bisa dipahami ya? Ya. Kita lanjutkan. Berarti syarat untuk jamak takhir itu niatnya itu apa? Ketika di waktu sholat yang pertama. Jadi ketika waktu sholat pertama ini niat. Bukan niatnya nanti menunggu sudah masuk asar baru niat ketika takbiratul ihram. Tidak. Niatnya tadi sudah. Sudah tadi niatnya. Yaitu ketika apa? Ketika dia itu sudah masuk waktu, boleh sudah masuk waktu apa? Zuhur. Boleh. Begitu. Dan boleh diakhirkan seukuran yang telah kita sebutkan. Gitu ya. Kemudian di dalam jamak takhir ini tidak disyaratkan tardid. Tidak disyaratkan. Di dalam jamak apa? Takhir. Artinya apa? Artinya boleh orang itu di jamak takhir melaksanakan sholat asar dulu baru zuhur. Boleh. Tidak disyaratkan jamak. Tidak disyaratkan tertib. Tidak kayak jamak takdim. Tidak disyaratkan tertib di sini. Misalkan kita mau melaksanakan sholat apa tadi? Asar kan? Sholat zuhur kita masukkan di waktu asar, maka boleh ketika sudah masuk waktu asar, kita sholat asar dulu baru sholat zuhur. Nggak apa-apa. Di sini tidak disyaratkan tertib. Yang disyaratkan tertib itu di apa? Tadi. Waktu sholat jamak takdim. Itu yang syaratnya tertib. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ini sudah waktunya sholat zuhur juga ini. Maka nggak masalah. Didahulukan atau diakhirkan tidak masalah. Begitu. Begitu. Kemudian, nah ini syarat selanjutnya yang akan kita sebutkan, bukan konsepnya. Syarat selanjutnya jamak takhir. Syarat selanjutnya jamak takhir adalah tetapnya kondisi berpergian, tetapnya kondisi berpergian sampai akhir waktu sholat yang kedua. Tetapnya kondisi yang berpergian sampai akhir waktu sholat yang kedua. Sampai akhir waktu sholat kedua. Artinya apa? Ketika dia itu menjamak takhir, maka ketika di akhir waktu sholat yang kedua itu wajib dia posisinya masih musafir. Di akhir sholat yang kedua. Di akhir sholat yang kedua. Jadi, artinya apa? Kedua sholat ini dia laksanakan pada posisi dia itu musafir. Maka nggak cukup. Tidak bisa dia itu kondisinya mukim, kondisinya itu berubah dari berpergian ke mukim,
ketika dia itu belum selesai sholat yang kedua. Nggak boleh. Kalau seandainya, ini paham ya, syaratnya, saya jelaskan lagi, syaratnya adalah kondisi dia berpergian ini tetap pada kondisi berpergian sampai akhir sholat yang kedua. Zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu asar. Maka sampai akhir waktu sholat asar, artinya sholat dia yang asar yang dia laksanakan ini, dia, yaitu salamnya, yaitu masih dalam kondisi berpergian. Bukan kondisi mukim. Kalau seandainya dia itu di sholat yang kedua, yaitu sholat asar, dalam contoh kita, zuhur asar, di waktu sholat asar, dia itu di waktu sholat asar, dia mengerjakan, dia itu kondisinya sudah berubah, artinya apa? Dia sudah menjadi mukim, di waktu sholat asar, maka seperti ini tidak bisa. Artinya apa? Kalau seandainya dia menjadi mukim di waktu sholat asar, sekarang mengerjakan sholat asar, ternyata dia itu menjadi mukim. Contohnya kita contohkan tadi yang gampang, dia itu naik perahu tadi, ya kan? Nah, maka sholat yang pertama yang dia laksanakan, yaitu sholat zuhur, itu jatuhnya adalah jatuh qadha. Jatuhnya apa? Jatuh qadha. Bukan jatuhnya jatuh ada. Sholat yang zuhur itu jatuhnya jatuh qadha. Sholatnya qadha. Kita contohkan biar lebih mudah. Dia sholat zuhur dan asar di waktu asar, ya kan? Zuhur dan asar di waktu asar. Maka syaratnya posisinya dia itu harus tetap musafir pada sholat yang kedua, yaitu sekarang sudah masuk waktu asar, yaitu dia sholat zuhur dulu. Kalau seandainya di waktu sholat asar ini, sholat zuhur sudah selesai, kemudian sholat asar, dia berubah kondisinya menjadi orang mukim, dengan contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, berubah kondisinya menjadi orang mukim, maka sholat zuhur yang dia laksanakan tadi berubah menjadi qadha, bukan menjadi sholat adha. Bukan. Kenapa? Karena sejatinya dia itu boleh mengerjakan sholat zuhur di waktu sholat asar itu karena uzur. Uzurnya apa? Yaitu kondisi berpergian, ya kan? Dia itu kan boleh mengakhirkan sholat zuhur itu di waktu sholat asar. Kenapa? Karena kan kondisinya berpergian, ya kan? Nah, sekarang masalahnya, dia itu sudah tidak berpergian ketika dia melaksanakan sholat asar. Berarti sholat zuhur yang tadi dilaksanakan itu bukan sholat secara adat, tapi dihukumi qadha. Sah tapi qadha. Hukumnya qadha. Hukumnya itu sholat pengganti. Menggantikan. Bukan sholat adat, bukan sholat pada waktunya. Kenapa? Karena hilang. Uzurnya hilang. Saya ulangi lagi. Dia boleh tadi menggabungkan sholat ini kan boleh dia. Boleh kan? Dia itu menggabungkan sholat zuhur ke sholat asar. Ini boleh karena dia itu posisinya berpergian. Karena dia itu posisinya lagi musafir. Ya kan? Masalahnya, dia itu kondisinya berubah. Ketika kapan berubah? Ketika dia melaksanakan sholat asar, berubah kondisinya. Tiba-tiba dia itu menjadi mukim. Maka kalau seperti ini, sholat zuhurnya itu sah, tapi qadha. Bukan ada, bukan sholat pada waktunya, tapi sholat secara qadha. Sholat zuhur yang ini tadi dia laksanakan, jatuhnya qadha, bukan jatuh ada. Jatuhnya qadha itu artinya apa? Bukan sholat pada waktunya. Kenapa kok disebut bukan sholat pada waktunya? Karena dia itu sejatinya boleh untuk menggabungkan sholat ini tadi. Kenapa? Kondisinya apa? Kok boleh? Karena berpergian. Dan uzurnya ini sudah hilang. Oleh karena itu sudah tidak bisa lagi. Dan sholat yang dia lakukan sah. Tapi jatuhnya apa? Qadha bukan ada. Gitu ya, bisa dipahami. Ya.
Ya, kita lanjutkan. Masya. Sekarang pembahasannya sangat penting sekali. Sekarang yang akan disebutkan musonif ini pembahasan yang saya tulis tadi, yaitu apa? Orang, ini sudah habis pembahasan kita ya. Sudah habis ini. Syarat jamak takdim, syarat jamak takhir, sudah. Jarak-jaraknya sudah kita bahas pertemuan yang kemarin. Safar-safarannya juga kita bahas, sama saja syaratnya. Oke. Kemudian, artinya ini syarat jamak yang kita bahas. Ini saya akan memberikan gambaran sebelum saya baca kitabnya. Kalau ada orang, dia itu bukan musafir. Bukan apa? Musafir. Dia itu orang mukim. Dia itu orang yang tinggal di pemukiman. Bukan orang yang berpergian. Dia itu sekarang sholat maghrib di masjid. Tiba-tiba ketika itu turun hujan. Sekira hujan ini akan membasahi tubuhnya, maka orang ini boleh menjamak takdim. Maka orang ini boleh menjamak takdim. Artinya apa? Boleh dia itu melaksanakan sholat zuhur, melaksanakan, misalkan contoh kita maghrib dengan isya, dia sekarang di waktu maghrib, maka dia boleh melaksanakan sholat maghrib, lalu sholat isya. Boleh. Kenapa? Karena sebab hujan. Nanti akan kita sebutkan persyaratannya. Tapi gambaran umumnya seperti itu. Jadi gambaran umumnya ada orang sholat di masjid. Sekarang turun hujan. Dia sedang di masjid, sholat maghrib. Ternyata tadi hujan kan? Ini hujan kan? Kalau dia pulang akan basah. Artinya apa? Dia pulang akan basah. Tidak bisa kembali lagi. Atau dan lain sebagainya. Atau tersakiti. Nanti akan kita sebutkan persyaratannya. Maka dia boleh. Di gambaran yang kita sebutkan, maka dia boleh untuk menjamak takdim sholat ini. Dia boleh melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib. Bukan jamak takhir, tapi ya boleh menjamak apa? Takdim. Ini disebabkan apa? Disebabkan hujan. Sebelum kita akan baca kitabnya, akan saya berikan dalilnya. Bahwasanya ini dalilnya adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di Madinah, sholat bil Madinati jam'an sab'an jam'an wa thamaniyatan jami'an, gitu ya. Az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya. Begitu. Jadi Rasulullah shalla bil Madinati sab'an jam'an wa thamaniyatan jami'an az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya wa fi riwayatin li Muslim min ghairi khaufin wala safar. Lihat. Rasulullah ketika itu sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Ketika itu beliau itu menggabungkan sholat 7 rakaat dan juga menggabungkan sholat 8 rakaat. Apa itu sholat 7 rakaat? Yaitu sholat maghrib dan isya. Apa itu sholat 8 rakaat? Yaitu sholat zuhur dan asar. Ya. Ternyata sholat yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan kondisinya lagi berpergian. Karena Rasulullah di Madinah ini bukan lagi berpergian. Tapi Rasulullah menjamaknya.
Ini disebabkan apa? Disebabkan hujan. Imam Malik mengatakan itu. Al-Imam Malik mengatakan bahwasanya ura zalika biudril matar. Imam Malik mengatakan ura zalika biudril matar. Jadi saya melihat hal tersebut adalah disebabkan karena hujan. Jadi Rasulullah menggabungkan dua sholat itu karena hujan. Zuhur dengan asar digabungkan di waktu zuhur karena hujan. Maghrib dengan isya digabungkan di waktu maghrib karena hujan. Berarti yang boleh itu jamak takdim. Jamak takhir itu nggak boleh. Imam Malik melanjutkan, amal jam'ulahu takhiron. Adapun kalau jamak takhir, fala yajuz, tidak boleh. Bolehnya hanya jamak takdim kalau sholat karena hujan ini. Bolehnya hanya jamak takdim. Sedangkan jamak takhir itu tidak boleh. Kenapa? Li'annal matar karena hujan yang qati'u qabla an yajma'. Karena hujan kalau seandainya dia itu menjamak takhir kan menunggu habis waktu sholat yang pertama baru dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Ini bisa saja di waktu sholat yang pertama itu hujannya sudah reda. Makanya karena kemungkinan bisa reda inilah akhirnya tidak diperbolehkan untuk menjamak takhir karena hujan. Yang diperbolehkan itu hanya jamak takdim. Begitu. Kita akan baca perkataan musannif. Musannif mengatakan, musannif mengatakan, wa yajuzu lil hadir, boleh untuk orang yang tidak berpergian. Ini hadir namanya, orang yang tidak berpergian. Artinya orang yang mukim. Ini itu boleh apa? Fil matori, ketika hujan, an yajma'a bainahuma, untuk mengumpulkan keduanya. Artinya apa? Mengumpulkan zuhur dengan asar, mengumpulkan maghrib dengan isya. Fi waqtil ula minhuma, di waktu sholat yang pertama. Artinya jamak apa? Jamak takdim. Artinya jamak takdim, bukan jamak takhir. Ini ada syaratnya. Kita akan sebutkan syaratnya. Pertama, syarat boleh untuk menjamak takdim karena hujan. Ini kita nggak bahas orang yang berpergian sudah boleh. Tadi kita sudah bahas. Sekarang ini orang yang mukim menjamak itu boleh karena hujan. Ini syaratnya apa? Pertama, hujannya itu adalah sekira membasahi bajunya, begitu. Walaupun hujannya itu tidak kuat, tapi sekira dia keluar, itu bisa basah bajunya. Jadi bukan hanya sekedar teltik-teltik kemudian berhenti, bukan. Tapi sekira dia keluar, bajunya itu basah. Tentunya juga dia itu bukan orang yang memiliki sesuatu untuk berjalan dan melindunginya. Kalau seandainya dia itu rumahnya itu dia sampai masjid itu terlindungi dari hujan, ya bukan menjadi uzur karena bajunya nggak akan basah, ya kan? Atau punya sesuatu yang dia itu bisa mencegahnya dari air hujan seperti mantel atau seperti payung, ya berarti kalau dia membawa seperti itu, maka itu bukan uzur hujannya, tidak menjadi uzur ketika itu. Tentunya syarat ini dan syarat jamak takdim yang kita sebutkan tadi. Jamak takdim yang tadi syaratnya juga menjadi syarat di sini. Kemudian hujannya itu harus ada di dua waktu awal sholat. Harus ada. Yaitu apa? Di awal sholat yang pertama ada, di awal sholat yang kedua itu harus ada. Begitu. Dan juga hujannya itu harus ada ketika salam di sholat yang pertama. Dan di antara dua sholat. Begitu. Jadi hujannya ini syarat hujannya harus ada di mana saja. Di awal sholat yang pertama, di awal sholat yang kedua. Kemudian di salam sholat yang pertama, di salam sholat yang pertama, terus kemudian di antara dua sholat. Ini hujannya harus ada di situ. Hujannya harus ada di situ. Kalau berarti syaratnya itu harus ada di situ. Kalau misalkan ada di situ kemudian tidak ada yang di tempat yang lain hujannya, nggak apa-apa.
Artinya di waktu itu, di waktu sholat yang pertama, awal sholat yang pertama harus ada hujannya. Artinya harus turun hujan. Di waktu sholat kedua, awal waktu sholat kedua harus turun hujan. Artinya hujannya masih ada. Kemudian di salam sholat yang pertama hujannya masih ada. Kemudian di antara dua sholat hujannya masih ada. Begitu. Walaupun di selain waktu itu hujannya nggak ada, artinya terang, nggak masalah. Asalkan di tempat-tempat yang saya sebutkan itu hujannya masih ada atau turun, begitu. Kemudian syarat selanjutnya adalah kemudahan ini, keringanan ini diberikan kepada orang yang sholatnya secara jamaah di tempat sholat. Seperti masjid atau musola atau selainnya. Berarti keringanan sholat ini bukan orang yang sholat sendirian di masjid, bukan orang yang sholat jamaah di rumah, bukan. Tetapi di tempat sholat jamaah seperti masjid, musola atau lainnya. Tempat sholat jamaah. Dan tempatnya ini harus jauh secara kebiasaan. Artinya jauh ini bagaimana? Sekira dia itu kalau pergi balik lagi untuk ke masjid karena hujan ini akan tersakiti, begitu. Akan tersakiti, artinya tersakiti dengan air hujan, begitu. Jadi jaraknya sejauh secara kebiasaan, yaitu sekira dia itu kalau dia itu kembali lagi, maka dia itu bisa apa? Bisa tersakiti dengan hujan ini. Itu ya. Subhanallah. Kemudian itu. Iya. Saya akan melanjutkan pembahasan tauhid yang kemarin, bahwasanya kita sudah membahas apa yang tauhid apa sifat Allah As-Sami dan Al-Basir. Selanjutnya saya akan membahas sifat Allah adalah Al-Kalam. Sifat Allah Al-Kalam, Allah itu maha berkalam. Artinya apa? Maha berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kalam yang tidak serupa dengan makhluknya. Kalamnya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Artinya apa? Kalamnya Allah itu bukan huruf, bukan bahasa, bukan suara, dan tidak menggunakan alat. Manusia itu dia itu bisa berbicara, bisa berkalam karena ada alatnya, yaitu lisan. Iya kan? Manusia itu bisa mengeluarkan huruf, suara, berkalam. Artinya apa? Karena ada lisannya, karena ada suaranya. Suara itu dihasilkan dari udara yang bergeser atau udara yang adanya masuk kepada mulut, kemudian ada yang namanya saling benturan dan lain sebagainya, prosesnya kemudian menghasilkan suara. Seperti itulah. Ini artinya apa? Kalamnya manusia itu berupa huruf pertama, berupa bahasa, berupa suara, dan menggunakan alat, yaitu apa? Lisan. Ya kan? Itu kalau kalamnya manusia kan seperti itu. Jadi kita tahu, fulan ini kalam kenapa? Karena ada suaranya, ada bahasanya, ya. Dimulai dan diakhiri. Diawali dan diakhiri. Ketika saya mengucapkan bismillah, maka ini berawalan. Ada awalnya, yaitu diawali dengan ba, kemudian diakhiri dengan ha di lafzul jalalah. Kan begitu. Tetapi kalamnya Allah tidak seperti itu. Kalam Allah itu bukan berupa bahasa, bukan berupa suara, dan tidak membutuhkan alat. Al-Imam Abu Hanifah di dalam Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar, ini kitab tidak membahas fikih, tetapi membahas tauhid. Beliau mengatakan wallahu yatakallamu la bi'alatin wala huruf wa nahnu natakallamu bi'alatin wa hurufin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman tidak menggunakan alat, juga tidak menggunakan huruf, tetapi kita ketika mengucapkan sesuatu maka itu menggunakan bahasa, menggunakan huruf dan alat, kan begitu. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan kepada Allah natik, berbicara, karena bicara ini kan mengeluarkan suara, tidak boleh. Begitu. Kemudian di sini ada dua kelompok yang menyalahi ahli sunnah. Pertama adalah Wahabi.
Dia mengatakan Allah memiliki sifat kalam, tetapi kalamnya itu sama dengan kalamnya manusia berupa huruf, bahasa, dan suara. Tentu ini tidak benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'", Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwa asraul hasibin". Artinya apa? Allah itu maha cepat ketika menghisap hambanya. Sedangkan kalau seandainya Allah menghisapnya dengan suara, bahasa, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Karena yang dihisap itu adalah dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya umatnya Nabi Muhammad. Dan tidak hanya manusia, tetapi jin juga. Artinya kalau seandainya dengan bahasa, itu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu dalam ayat ini disebutkan apa? Wa huwa asraul hasibin. Itu membuktikan apa? Bahwasanya kalamnya Allah itu tidak membutuhkan bahasa, bukan berupa bahasa, bukan berupa suara, kan begitu. Kelompok kedua adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mereka meyakini Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Ketika firman Allah wa kallamallahu Musa taklima, ini artinya adalah Allah menciptakan suara ke pohon kemudian diperdengarkan kepada Nabi Musa. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Firman Allah jelas, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima ini adalah maf'ul mutlak yang memberikan faedah bahwasanya yarfa'ul majaz. Artinya tidak ada majaz di sini. Artinya apa? Haqiqah. Artinya benar-benar Allah memperdengarkan kalamnya. Artinya apa? Allah maha berfirman. Begitu. Karena kalau tidak disifati dengan berkalam berarti Allah itu bisu. Dan ini adalah sifat Quran. Dan Quran itu tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada pertemuan berikutnya, pada pembahasan fikih, kita akan membahas permasalahan yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu permasalahan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ini sangat penting sekali. Bagaimana kita akan sebutkan siapa saja yang wajib sholat Jumat, dan mungkin kita akan sebutkan seandainya perempuan sholat Jumat apakah wajib sholat Jumat, sholat duhur lagi, kita akan sebutkan itu. Insya Allah akan kita sebutkan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi-materi pada malam ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung di drop di kolom komentar atau mengajukan, mengaktifkan mode raise hand, fitur raise hand. Saya baca dari kolom komentar dulu, Ustaz ya. Dari Mbak Putih Intan Agiani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya jika seseorang telah melaksanakan jamak takdim zuhur dan asar saat di perjalanannya, akan tetapi dia tahu bahwa nanti ketika dia suaranya terlalu pelan, kemudian tidak jelas. Jadi pertanyaannya saya akan matikan kamera biar bisa. Jadi pertanyaannya itu, jika seseorang telah melaksanakan jamak takdim zuhur dan asar saat di perjalanannya, akan tetapi dia tahu bahwa nanti ketika dia melanjutkan perjalanannya ini, nanti kira-kira akan sampai saat waktu asar, dan dia akan berubah status menjadi mukim pada saat waktu asar. Pertanyaannya, apakah sholat jamak takdim asarnya tadi sah atau dia harus sholat asar lagi? Karena statusnya dia udah mukim. Terima kasih. Sah. Ya, sah. Karena apa? Karena dia sudah mengerjakan jamak takdim, kemudian meskipun nanti sampai rumahnya di waktu asar nggak masalah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya seseorang jamak takhir, tetapi dia tidak niat di waktu sholat pertama, lalu bagaimana Ustaz? Syukran. Apa dia jamak takhir tetapi tidak niat pada sholat yang pertama? Tidak bisa. Jatuhnya adalah haram dan sholatnya adalah qadha. Selanjutnya ada yang mengajukan, ada yang aktifin mode raise ya, dari Mbak Juliana. Silakan Mbak, diaktifkan aja mikrofonnya. Mohon maaf Ustadz, ingin bertanya tentang masalah niat jamak takdim tadi Ustadz. Tadi penjenengan menjelaskan bahwasanya
niat jamak takdim itu pada takbiratul ihram Ustaz ya. Harus niatnya di situ Ustaz. Jadi saya pernah mendengar penjelasan dari salah satu Ustaz yang mengatakan bahwasanya niat jamak takdim itu boleh dilakukan di mana saja. Artinya di sebelum salam gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Iya, Apakah itu pendapat. ada pendapat lain Itu tentang ada pendapat seperti itu ya. Ada pendapat seperti itu dan itu ya. Itu di situ ada perbedaan dan itu ada yang mengatakan iya benar, seperti itu juga benar. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, dikarenakan pertanyaan yang kita ajukan cuma 3, selanjutnya yang belum dibacain insya Allah nanti akan dijawab di grup ya sama Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita semua istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu agama. Selanjutnya saya persilakan untuk Ustadz untuk menutup kajiannya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Ya, teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditulis, nanti bisa di-screenshot oleh moderator dan dikirimkan ke saya. Insya Allah kita akan jawab di grup dan di saluran. Insya Allah kita akan melanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang sholat Jumat. Jadi sholat Jumat jauh, sangat penting sekali. Seperti ini pembahasannya, juga penting sekali untuk diketahui. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Oke, saya tutup dengan bacaan tahlil la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.